Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula bagian yang ke-19 dan juga sekaligus video saya yang ke-869 di channel ini, saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan tabulasi kiri atau left tabulation untuk membuat daftar isi. Nah, contohnya mari kita ikuti simulasinya bersama-sama. Oke, yuk. Ya, ini di hadapan kita telah tertayang satu contoh daftar isi. Ya, di sini kalau kita perhatikan mulai halaman judul, di sini ada titik-titik sampai ke sini. Ini mohon maaf, titik dua ini dianggap tidak ada ya. Titik dua ini tidak ada. Jadi halaman judul, kemudian titik-titik, kemudian Romawi kecil satu, kemudian lembar pernyataan keaslian karya nyata titik Romawi kecil dua dan seterusnya. Nah, untuk membuat semua ini kita perlu memanfaatkan yang namanya left tab atau left tabulation atau tabulasi kiri. Tidak dengan diketik manual ya, yang belum tahu aja. Nah, sekarang kita langsung praktekkan saja ya. Jadi untuk membuat daftar isi tentu biasa aja ya. Jadi saya akan bermain dalam dua lembar. Ya, di sini saya akan insert break saja, page break. Nah, di sini perhatikan kita eh, membuat judul seperti biasa. Ini kalau ada sisa tab yang sebelumnya boleh kita buang. Left tab ini kita buang aja. Ya, jadi boleh Anda di dalam home itu langsung di draft dulu. Ya. Misalnya daftar isi font size segala macam juga boleh. Kalau eh, saya buat font size-nya dibesarkan ya misalnya 12. Kemudian kita lihat ya di atas setelah daftar itu ada jarak spasi yang agak kosong, ini bisa dua atau tiga kali enter halaman judul. Jadi boleh satu, dua halaman judul. Ya. Kemudian eh, berikutnya lembar pernyataan aslian. Ketik aja lembar pernyataan keaslian. Kemudian kita lihat lagi kata pengantar, daftar isi. Kata pengantar, daftar isi. Lalu bab satu pendahuluan. Bab satu pendahuluan. Nah, ini kalau judul-judul macam ini saya kira biasa aja. Ya. Oke, kita format saja sebentar ya. Ini kita besarkan, kita bold, lalu center seperti biasa. Oke, ini presentasinya terlalu besar ya. Oh, ini mana nih? Bentar, ini ada sedikit trouble. Saya buat 100%, ini udah 100%, cuma view-nya saya ini, oh ini formatnya, oh iya ini, mohon maaf, ini tampilannya dalam, eh, ini akan kita punya orientation, ini sudah betul portrait ya. Sebentar, kalau gitu kita ulang aja ya. Jadi ini saya buat, apa ini? Oh, mohon maaf, ini tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Jadi waktu kita membuat daftar isi, ini
kita buatnya center. Mohon maaf ini tadi ketekan right align, line right sih. Sempat blunder di sini ya. Ya, jadi perhatikan, perhatikan waktu kita ini kan ada 4 serangkaian di paragraf itu kita pilih yang center semacam itu. Kemudian untuk font size-nya saya kira tidak usah terlalu besar ya. Saya kira sekitar 12 sudah cukup. Jadi ini harus kita blok, kemudian kita buat font size-nya 13 juga bisa diketik langsung di situ. Ya, oke, sudah normal nih sekarang. Ya, ini semacam ini. Nah, kemudian agar daftar isi ini mulai halaman judul nanti kalau seperti di dalam contoh kita yang tadi ya. Nah, ini di sini eh, mepet kanan. Ini karena fotokopian jadi ini contoh aja. Ada Romawi kecil satu, maka Romawi kecil satu itu akan kita letakkan kemana? Misalnya di sini. Ya, jadi kita mulai halaman judul sampai ke bawah, di bawah daftar isi itu kita buat yang namanya kita pastikan kondisinya adalah kondisi left tab. Kondisinya kondisi left tab. Ini yang di sebelah kiri ya. Tentu Anda sudah paham apa yang sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Nah, di sebelah kiri. Ya, eh, kalau sudah, Anda tinggal klik di mana mulai laptop itu diberlakukan ya. Misalnya sampai di, mohon maaf ya, ada sedikit trouble. Buat 130% saja lah. Ya, jadi eh, ini tadi betul page break ya, bahkan di halaman. Ya, nah ini harus sudah rapi ini. Jadi pastikan bahwa ini sudah dalam kondisi laptop, ya, dalam kondisi laptop. Kemudian mulai di mana akan kita buat nomor urutnya itu halaman daftar isinya. Perhatikan caranya begini. Ini yang paling atas kan halaman judul ini dipepetkan atas, agak mepet ke atas dari ruler line itu. Nah, kemudian kita misalnya di baris di sini, di ruler 14,5 misalnya di sini. Ini Anda klik, maka ini akan muncul tanda eh, seperti huruf L. Nah, tanda seperti huruf L itulah yang kita double klik. Klik-klik. Nah, akan muncul dialog box tab seperti ini. Ada 3 macam gaya, yaitu gaya nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Ini selera, terserah. Itu tentang kerapatannya aja. Nanti bisa Anda coba. Saya kan mau memberi contoh untuk yang nomor 3. Ya. Kita buat yang nomor 3, kemudian kita set. Set, ini kan posisinya 14,5. Seperti yang kita klik tadi, lalu oke. Ya, sudah jadi. Kalau sudah, Anda mulainya di sini. Nah, halaman judul itu misalnya Romawi satu, ya, Romawi kecil satu. Kita tekan tombol tab, itu tombol yang berada di sebelah kiri dari huruf key di keyboard kita. Klik. Nah, itu sudah muncul. Nah, di sini kita langsung membuat Romawi kecil. Nah, sudah. Kemudian yang di bawahnya juga gitu. Sebaiknya kasih spasi setelah kalimat itu, baru tekan tab. Di sini Romawi kecil 2. Di bawahnya kata pengantar spasi dulu, tab lagi,
Romawi kecil 3. Di bawahnya daftar isi spasi terlebih dahulu ya. Tab lagi ini Romawi kecil 4. Nah, bab 1 pendahuluan kita boleh tab di sini angka 1 biasa ya. Kemudian isi dari bab 1 itu apa saja tergantung kebutuhan kita. Ya, kita ambil contoh yang tadi. Setelah daftar isi, nah ini ada latar belakang, terus permasalahan, tujuan, strategi pemecahan masalah gitu ya. Ini kita ada A, B, C, D. Ya. A, B, C, D itu anak dari bab 1. Nanti bab 2 sejajar dengan bab 1. Semacam itu kan. Maka caranya begini. Ya, karena ini contoh. Jadi setelah bab 1, Anda boleh eh, dari bab 1 menuju ke anaknya itu. Di sini kan kita tidak menggunakan tab bias. Ya. Di sini A, B, C anak dari bab 1 boleh dikasih left tab juga. Ya, ini kita buat di sini sehingga kita tab aja. Nah, ini tab biasa. Tab biasa A. Kalau ini kurang ke kiri, berarti kan caranya mengubah ini diklik tahan, geser ke kiri, sejajarkan. Ya. Baru kita ketik A besar, titik. Nah, ini apa? Perhatikan ya, ada indentasi di sini yang sudah pernah saya bahas di bab sebelumnya. Ada A besar. Nah, A besar ini isinya apa? Misalnya latar belakang masalah. Ya. Sehingga Anda tinggal ketikkan di sini eh, latar belakang masalah. Nah, di sini setelah ketik spasi sekali langsung tap aja, nggak masalah. Nah, 1 juga. Itu muncul otomatis B besar ya. Muncul otomatis B besar. Kita ketik permasalahan. Di sini apa? Permasalahan. Permasalahan. Tab lagi 2. Muncul C. Solusi. Misalnya. Yang, eh, yang ditawarkan. Yang diambil misalnya. Yang ditawarkan. Atau alternatif solusi. Silahkan ini kata-kata ini terserah. Alternatif solusi. Tab. Ya. Nah, kemudian kan ini kembali lagi ke bab 2. Bab 2-nya apa? Pembahasan. Pembahasan, prosedur, dan seterusnya. Pembahasan, kita ketik biasa, ya. Tapi D ini kan tidak perlu, karena tidak ada. Kalau D tidak ada, ya kita hapus. Nah, kemudian kita ketik saja bab 2. Bab 2, pembahasan. Nah, ini agar sama formatnya seperti bab 1, Anda tidak perlu repot ya. Cukup ini diklik seperti ini, ya, di blok seperti ini. Lalu ada di dalam home itu ada yang namanya format painter. Format painter, kemudian kita khususkan di sini. Nah, maka bab 2 sejajar dengan bab 1. Sedangkan halamannya tinggal seperti spasi terlebih dulu lalu tab. Misalnya halaman 5. Nah, di bab 2 juga ada ABC. Misalnya kita ketik aja langsung di sini ya, enggak apa-apa. A titik spasi. Nah, nanti otomatis menjorok. Nanti apakah dia sejajar dengan yang di bab 1 atau tidak? Silahkan. Ya. Misalnya menelaah persoalan. Menelaah persoalan. Kita langsung tab. Ini halaman 6 misalnya. Perhatikan A dan B yang ini tidak sejajar dengan A, B yang di atas. Maka caranya cukup sama seperti waktu kita menyamakan supaya rapi dengan bab 1. Kan tadi begini, ini juga sama. Kita blok ya, kalian cuman seperti ini. Ingat ya pada waktu pembahasan di materi awal di sekitar
sesi 2, 3 itu blok ada 5 macam itu harus diingat terus ya. Kalau bentuknya mas seperti ini berarti blok 1 baris. Kemudian ada format painter diarahkan ke sini. Nah, tapi perhatikan bukan A tapi jadi D karena A B C jadi D kan. Padahal ini harusnya A. Maka solusinya bagaimana? Kita klik kanan di sini. Di sini akan ada pilihan ya. Ada pilihan numbering ini. Ini ada yang namanya set numbering value. Ya, klik aja di situ. Nah, ini kan D nih. Nah, kita ubah menjadi A. Ya, kita ubah boleh digulir-gulir semacam ini atau diketik langsung. Oke, sudah jadi A. Ya. Sehingga A yang bawah ini kita hapus aja. Ya, kita hapus. Sehingga pada waktu kita mau menuju ke B, nah ini otomatis. Ya, ya. Misalnya kita survei lapangan tab 8 atau 9. Nah, otomatis C muncul sendiri. Langkah-langkah dan seterusnya. Silahkan dipraktekkan ya. Karena memang harus dipraktekkan. Saya kira itu. Kemudian nanti tentu ada pertanyaan kan. Ini mulai dari Romawi ini rata kiri atau rata kanan, maka tab-nya ini bisa menggunakan eh, decimal text atau decimal tab atau right step yang di sini. Yang ini tetap biasa. Jadi dalam satu roller itu bisa left tab satu, yang lain yang satunya right step itu boleh. Ya, silahkan dipraktekkan. Sementara ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Namun di dalam video berikutnya nanti akan kita buat yang lebih rapi seperti yang ada di dalam contoh ini. Ini keperhatikan ya, Romawi 1, 2, 3, 4 ini kan ini menggunakan right step. Demikian juga yang nomor 1, 2, kemudian ada 6, 21, 22 ini kan satuan urut satuan, bulan urut bulan itu ya, itu nanti juga sama ya, seperti Romawi kecil ini menggunakan yang namanya right step. Jadi sekali lagi yang baru saya sampaikan ini silahkan dipraktekkan, kemudian disempurnakan mengganti left step menjadi right step. Ya, oke, demikian dulu yang sudah saya sampaikan. Silahkan dipraktekkan. Ya, dengan praktek Anda tentu pasti akan semakin mantap ya. Silahkan. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan, silahkan di like and share. Termasuk kalau Anda belum subscribe, silahkan di subscribe. Dengan men-share video ini tentu Anda besar jasanya karena banyak teman relasi yang belum tahu tentang cara membuat daftar isi dengan nomornya secara otomatis ada titik-titik itu. Ya, kita semua harus kompeten ya. Ya, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Oke, demikian. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.